E5 itu perangkat yang berada di antara server dan juga klien, dan dia itu mengatur load balance dari server dan juga router jalurnya, Mas. Itu saja yang saya pahami. Oke, thank you Mas Hafiz. Ya, Mungkin Mas. ada lagi yang lain? Jawab izin menambahkan Mas. Ya, boleh Mas. Siapa? Ya, Mas Kevin, dari yang tadi dijelaskan, sepengalaman saya, jika kami di materi sebelumnya itu belajar Cisco pakai tracer, kita itu konfigurasi di layer 2 dan layer 3. Nah, dengan F5 ini kita lebih fokusnya tadi mengatur load balancing dan kemungkinan konfigurasinya lebih berfokus di layer 4 hingga layer 7. Itu, Mas. Oke, thank you Mas Kevin. Mungkin ada lagi yang lain? Izin Mas menjawab. Boleh. Ada dua ya tadi. Siapa tadi? Saya Mas Fahmi. Fahmi. Yang saya tahu Mas, tuh silakan. itu perangkat ini yang ditempatkan di depan server aplikasi untuk mengatur, terus mengamankan, mengoptimalkan dan membagi traffic klien ke beberapa server. Gitu, Mas. Oke, thank you Mas Fahmi. Mungkin tadi ada satu lagi yang mau nambahin? Mas menjawab. Boleh. Untuk software F5 ini sebenarnya lebih kompleks daripada Cisco Packet Tracer. Kalau Cisco Packet Tracer kan kita simulasi bagaimana aliran data itu bisa mengalir di dalam jaringan. Nah, sementara F5 ini lebih luas fungsinya. Tadi sudah disebutkan sebelumnya seperti ada load balancing, terus ada traffic management, tapi ada fitur tambahan lagi kayak misalkan dia untuk keamanan aplikasi ada juga, dan juga manajemen multi cloud, dan dia juga berbasis website gitu yang harus di running bersamaan dengan virtual machine. Itu yang saya pahami, Mas. Oke, thank you Mas Rizky. Jadi dari beberapa penjelasan teman-teman, udah oke ya. Jadi FF itu adalah perangkat main purpose-nya itu buat load balancing. Jadi buat membagi traffic. Dan penempatannya betul, ya, dia ada di depan web server atau server aplikasi seperti itu. Mungkin saya coba share langsung ya. Oke, udah muncul. Sudah muncul di layar, Mas. Oke, baik, saya mulai aja materinya. Jadi di hari pertama ini, ini beberapa hal yang akan kita bahas. Mungkin dari pertama overview, mungkin request F5 trial license. Ini kemungkinan nanti dikasih ya. Terus yang kedua, yang ketiga setting up BKP LTM, terus apa itu Timber Proxy, terus monitoring deploymentnya seperti apa, terus cara kerjanya kayak gimana sih, terus sama ntar kita coba-coba di sesi kedua mungkin buat lab preparation. Jadi kemungkinan nanti kita lab preparationnya pakai VM. Jadi teman-teman kalau belum menginstal VMware seperti itu bisa diinstal sebelum sesi 2. Terus nanti kita juga butuh OVA, yaitu seperti softwarenya untuk aplikasi Big IP-nya sendiri. Nanti kita coba kulik di sesi kedua nanti. Oke, untuk yang ini kita overview dulu apa sih F5 platform itu, terus modulnya seperti apa, terus softwarenya seperti apa gitu. Nah, ini adalah platform yang sudah ada di pasaran ya. Dalam artian sudah dirilis dari F5-nya sendiri. Jadi platformnya itu ada dua, yaitu appliance atau berbentuk fisik. Yang satunya itu VE atau Virtual Edition. Kita deploy-nya di VE seperti itu. Seperti di VMware atau VE yang lain. Nah, seriesnya itu ada banyak, ada beberapa. Jadi yang paling lama sendiri itu namanya Big IP series. Big IP itu adalah produknya F5. Jadi kita nyebutnya perangkat itu Big IP seperti itu.
Terus yang kedua dia ada yang lebih baru lagi namanya Big IPI series. Nah, Big IP series ini dia udah end of support, end of sales juga. Jadi teman-teman kemungkinan nggak bakal handle ini nanti kalau misal keterima ya. Terus yang kedua Big IPI series ini udah mendekati end of support dan masih banyak beberapa customer kita yang pakai ini. Terus yang paling baru itu yang pojok kanan atas itu Big IPR series. Nah, dia ini teknologinya uh, udah pakai yang baru ya, pakai Kubernetes juga. Jadi deployment-nya lebih dalam tanda kutip kompleks lah, nggak sesimpel Big IP yang kedua. Terus kita ada appliance yang modular, yaitu bisa dipakai atau bisa di expand sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi perangkat yang sebelumnya itu nggak bisa ditambahkan seperti memori ataupun RAM-nya, kapasitasnya, jadi udah fix. Nah, untuk yang modular seperti ini, kita bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan traffic. Misal traffic bulan ini tinggi, seperti 10 juta koneksi gitu. Nah, tapi perangkatnya cuma mampu 5 juta. Nah, kita mau upgrade nih. Nah, kita bisa pakai modular Viprion. Seperti itu. Nah, yang Viprion ini juga sudah end of sales, tapi masih di support. Jadi di customer itu masih ada yang pakai Viprion. Nah, yang terbaru itu kita ada Veloz. Nah, ini Veloz yang di kanan dan yang di tengah. Nah, uh, caranya kita nambahin kapasitasnya itu seperti apa? Kita cukup menambahkan blade yang di bawah, Veloz blade. Jadi semisal di awal Veloz blade-nya cuma 2 seperti itu. Terus tadi dengan traffic 10 juta menambah nggak cukup nih. Kita cukup menambahkan Veloz blade-nya buat mengikuti kenaikan traffic yang kita alami seperti itu. Terus juga ada VE yang di bawah, dia di deploy ya sesuai dengan VMware yang kita punya seperti itu. Jadi bentuknya nggak ada appliance, dibentuknya VE. Nah, ini VE keterbatasannya lebih di kapasitasnya sama memorinya. Cuman secara deployment dia lebih gampang karena dia nggak butuh appliance seperti itu. Kita nggak perlu masang perangkat, nggak perlu tarik kabel seperti itu. Terus ini kita belajar platform life cycle ya. Mungkin di Cisco juga sudah ada seperti ini. Nah, untuk di A5 sendiri bentuknya seperti ini. Jadi platform itu nomor series dari perangkatnya. Terus kita tahu kapan pertama kali diluncurkan ke customer. Terus ada end of sale-nya itu kapan. Terus end of new software support-nya kapan. Terus software developer-nya end-nya kapan. Seperti itu. Kalau tandanya strip seperti ini berarti dia masih belum di state kapan akan berakhir. Jadi dia masih ongoing terus. Terus end of RMH-nya kapan? Mungkin ada yang tahu RMH itu apa? Jadi RMA itu return manufacture ya. Jadi misal perangkat customernya beli baru gitu. Nah, somehow di tengah jalan dia ada isu seperti dia nggak mau up, terus tiba-tiba ribut sendiri. Terus kita melakukan support gitu. Kita kontak support ke FF-nya langsung, tapi mereka state kalau ini perangkat memang tidak bisa ditanda kutip dibenerin lah. Nah, mereka akan propose RMA gitu. Jadi ibaratnya tukar guling. Jadi minta diganti dengan perangkat yang baru seperti itu. Nah, ini di FF juga ada support seperti ini. Terus yang di bawah itu ilustrasinya ya. Jadi introduction dan general availability itu ketika customer pengen beli baru seperti itu, terus
end of sale berarti perangkatnya udah nggak dijual lagi nih, berarti sudah ada platform yang baru seperti itu. Terus end of new software support berarti ini nggak bakal disupport nih, misal ada isu ataupun bug. Terus end of software development tuh berarti udah stop, benar-benar stop, nggak bakal ada lagi patching ataupun upgrade versi yang baru. Nah, end of technical support itu berarti udah nggak bakal bisa open case buat tanya ke principal F5. Seperti itu dari F5. Terus lanjut. Oke, di sini ada 3 kunci ya untuk F5 TMOS. TMOS itu adalah OS-nya dari F5 sendiri. Yang ketiga ini tadi teman-teman udah bantu jawab ya, F5 itu apa, dia load balancer, terus duduknya di mana, dia di depan server seperti itu. Tapi ada satu yang belum di mention, yaitu full proxy. Nah, ada yang tahu nggak full proxy itu apa? Izin menjawab, Mas. Ya, boleh. Jadi full proxy ini dia tuh beda sama reverse proxy. Sebenarnya reverse proxy itu dia kerjanya itu di layer 4. Kalau full proxy ini dia di tengah-tengah tadi seperti teman-teman sebutkan tuh di antara klien dan server. Jadi dia tuh bisa nge-inspect, modifikasi dan juga atau ngeblok. Jadi nggak cuma meneruskan atau load balancing biasa. Jadi dari klien ke server dicek, terus dari server ke klien juga dicek. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ya, tadi Mas Mari udah oke ya. Jadi full proxy itu dia tugasnya bisa nerusin, bisa inspect dari traffic, dari klien, terus diterusin lagi ke server seperti itu. Tergantung kebutuhan trafficnya itu mau seperti apa. Terus lanjut yang kedua, execute performance. Nah, ini karena kita pakai appliance, jadi dia ada dedicated CPU, ada RAM sendiri, ada memori sendiri. Jadi performance-nya itu terjaga lah ketimbang dengan yang VI. Kalau VI dia terbatas hanya di max kapasitas dari VM tersebut. Terus yang ketiga modular functionality. Nah, mungkin teman-teman tadi taunya FF tuh cuman load balancer aja, cuman buat bagi traffic aja. Sebenarnya FF itu modulnya banyak. Kita nyebutnya modular functionality. Jadi FF itu ada yang tadi teman-teman sebut, ada load balancer. Terus yang kedua itu FF itu juga ada WAF atau firewall untuk aplikasi. Terus yang ketiga itu FF itu juga ada nama modulnya itu DNS atau dulu kita sebutnya GTM. Nah, ini untuk GSLB atau global load balancer lah, antar DC seperti itu. Terus ada lagi juga, nanti kita coba klik dulu. Nah, seperti ini. Jadi di modular itu LTM itu load balancer atau local traffic manager. Terus yang kiri itu DNS, load balancer untuk antar site global seperti itu. Terus APM sendiri itu untuk VPN, yaitu application policy manager singkatannya. Jadi FF juga nyediain VPN, terus ASM itu masuknya WAF, jadi application security management. Jadi di sini FF juga bisa buat ngeblok traffic untuk security dari aplikasi. Terus yang terakhir itu dia AFM, yaitu firewall. FF juga nyediain firewall juga di sini. Jadi maksudnya modular fungsional itu tuh tergantung dari customer. Mereka belinya FF itu untuk apa? Kalau misal belinya cuman untuk load balancer aja, berarti dia yang diaktifin LTM aja seperti itu. Kalau misal ASM aja, nah berarti dia yang diaktifin ASM aja. Untuk AM sendiri ini produknya udah end of support ya, juga udah
udah sunset lah kita bilang, udah nggak ada lagi di F5. Jadi yang main F5 yang banyak dibeli atau dipakai itu cuman 5 ini di customer. Terus kita balik ke bawah. Jadi tadi seperti yang udah kita bilang, kalau F5 itu full proxy gitu. Nah, dia masuk dari klien, ini bukan dari internet, dari klien. Nah, di FF itu bisa fitur-fiturnya ini yang dipakai seperti ini. Ada paket filter atau redshape. Jadi terus SSL offload, misal dari klien itu HTTPS tapi butuh ke belakangnya HTTP. Nah, itu bisa kita modif di situ. Terus iRule itu custom script ya. Jadi FF ini sangat dikenal uh, lebih ke fleksibilitasnya karena iRule-nya ini. Jadi dia bisa custom based on kebutuhan trafficnya. Nggak pakai fitur bawaan FF aja seperti itu. Terus di modular engine seperti yang di atas itu based on license diaktifasinya. Terus caching juga bisa. Jadi FF sebagai buat nyimpan cache saja, jadi nggak perlu traffic, nggak perlu langsung ke web server. Dia cuma mentok sampai FF aja, terus balik lagi buat ngambil cache-nya aja. Terus One Connect ini juga sudah obsolete ya, udah nggak disupport lagi sama FF. Seperti itu. Nah, ini security. Untuk yang security itu 3 kiri ya. Jadi firewall, terus WAF atau ASM, terus VPN atau policy. Terus availability itu load balancer ada 2. Di load balancer lokal, kita bilangnya load balancing lokal LTM atau load balancing global atau DNS. Terus performance itu lebih ke dia ada dedicated chipnya atau CPU-nya untuk ngelakuin semua itu. Seperti itu, mungkin lanjut. Ya mungkin ada pertanyaan lagi di sini. Kalau nggak ada, kita lanjut. Izin bertanya, Mas. Oh, boleh. Tadi kan disebutkan untuk yang modular performance sudah hampir mati ya, atau bahkan udah nggak digunakan. Nah, untuk yang versi modernnya atau versi pembaruannya itu menggunakan modular apa berarti, Mas? Dia udah masuk di perangkatnya sih. Jadi sebelumnya itu kita perlu ngaktifin modulnya untuk pakai fitur tersebut kan, sama kayak yang security dan availability gitu. Nah, untuk yang terbaru ini si FF sendiri itu udah include nggak perlu ngaktifin dulu lah istilahnya. Jadi udah bawaannya udah dikasih chip, udah dikasih CPU buat nambah performanya sih. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terus ini lanjut ya. Nah, ini software support. Mungkin nanti kalau teman-teman pegang E5, mungkin bakalan sering ketemu seperti ini. Jadi versinya E5 itu seperti ini. Di depannya tuh ada big IP, terus yang paling depan itu maju rilisnya versi terakhirnya paling gede. Terus minor release, habis itu maintenance release, sama point release. Biasanya customer itu akan kita sarankan untuk menggunakan versi yang major release dan long term stability-nya. Ini major release dan long term stability atau kita sebutnya LTS. Semisal yang terbaru, misal 17.5.1.1.2 gitu. Tapi customernya masih pakai 1.1.1. Nah, kita harus tahu juga changes-nya seperti apa. Apakah dia sudah memperbaiki bug yang ada di 1.1 atau hanya akan menambah bug saja. Karena kan setiap F5 ngerilis F5 versi terbaru itu pasti kan ada bug baru atau isu baru seperti itu. Jadi teman-teman harus concern mengenai ini sih untuk software supportnya. Di sini juga ada first customership, terus software development, terus technical support,
terus latest maintenance release-nya. Ini di web FF-nya ada, mungkin teman-teman juga bisa sambil buka. Oke, lanjut. Terus kita langsung masuk ke menu utama kita. Itu cara setup big IP system, terus introducing big IP system, terus typical development-nya kayak gimana, configuring management access, cara aksesnya gimana, setting IP-nya seperti apa, license and provisioning, terus standard info configuration-nya seperti apa. Oke, di sini langsung aja konsepnya itu LTM core konsepnya itu dia by default itu dia default deny device gitu. Jadi sistemnya sama kayak firewall. Jadi teman-teman harus konfigurasi dulu di F5 agar bisa traffic bisa masuk ke server seperti itu, bisa diterusin ke server. Nah, karena dia default deny device, dia selama di konfigurasinya tidak di state bahwa traffic A, B, C harus lewat F5 terus menuju ke server, dia bakalan deny nih. Jadi nggak bakal masuk ke F5-nya trafficnya. Terus yang kedua, Big IP System act as a full proxy. Ya, seperti yang tadi kita bilang, F5 itu full proxy gitu. Jadi koneksinya ada dua, dari client ke F5 sama dari F5 ke server. Jadi dia nggak langsung seperti switch atau router gitu. Dia langsung di satu koneksi gitu ya. Kalau di F5 ini ada dua koneksi. Terus ya karena tadi dia actionnya sebagai full proxy, jadi F5 manage-nya tuh dua koneksi, dua flow lah dari client, terus dari F5 ke server seperti itu. Dan ini juga mungkin jadi challenge sendiri buat teman-teman nanti kalau pegang F5, ketika ada isu ataupun trouble seperti itu, teman-teman harus bisa troubleshooting di dua koneksi seperti ini. Dan buat mastiin kalau koneksinya itu ya emang benar-benar aman seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Ini mungkin cara kerjanya, full proxy-nya seperti apa. Nah, ini jadi yang tengah tuh FF ya. Jadi kita itu bisa cuman ngelihat aja atau kita bisa modify traffic nih yang masuk ke FF. Bisa, jadi di kiri itu ada dari client ke FF, terus yang di kanan itu dari FF ke server. Ini koneksi TCP, koneksi TCP ya. Teman-teman udah diajarin juga kan sebelumnya TCP sama UDP ya di apa bootcamp Udah, sebelumnya? Mas. Udah ya? Sudah, Oke. sudah. Terus kita lanjut, ini dari klien ke FF, misal aplikasi data nih, datanya seperti apa, terus kalau nggak pengen dimodify, ya udah diterusin aja as is, nggak perlu modify. Tapi ketika ada kebutuhan server yang butuh melihat, misal servernya itu ingin datanya itu tahu IP source-nya itu dari mana seperti itu. Nah, kita bisa modify di sini, kita bisa insert profile seperti XSF seperti itu. Terus yang ketiga encrypted, seperti yang saya bilang tadi HTTPS. Dari klien HTTPS, misal server cuman butuhnya HTTP aja. Nah, kita bisa di decrypt nih, encrypted. Bisa SSL offload fiturnya seperti itu. Terus ini ada compress juga, compress uncompress sama sistemnya. Terus ini yang paling jarang sih yang dipakai. Jadi misalnya klien pakai IP versi 6 masuk ke i5, terus kita bisa translate jadi ke IP v4 pakai senat ya. Nah, seperti itu powerfulnya i5 di sini.
mungkin kita lanjut aja. Nah, ini kita langsung coba LTM deployment-nya. Jadi di F5 itu deployment-nya tuh ada dua. Jadi one arm sama two arm. Nah, di one arm ini mungkin teman-teman bisa lihat di gambarnya. Jadi klien masuk ke router, terus langsung ke F5. Dari client side, terus diterusin lagi F5 ke full member. Nah, ini client source address is translated. Jadi di F5 sendiri nanti kita juga belajar ada yang namanya self IP. Itu kita bilangnya kaki F5-nya lah. Nah, ketika misal kliennya itu dari 10, 10, 10, 1 masuk ke F5, nah F5 nggak bakal nurusin ke belakang dengan IP 10, 10, 10, 1 tuh. Dia bakal terusin pakai kakinya F5. Misal 192.168, otomatis kan beda ya. Dari IP client sama IP F5, seperti itu. Terus kelebihannya pakai deployment ini, dia tuh lebih cepat deploymentnya. Karena kita nggak perlu assessment dari networknya juga. Terus yang kedua, requirement minimal change to network arsitektur. Nah, ini kita nggak perlu ribet-ribet bahas arsitektur buat deployment seperti ini. Karena dia kaki FF-nya itu biasanya sama dengan pool membernya atau IP servernya sendiri. Terus yang ketiga, kalau for full use of big IP LTM fitur, ini betul. Ini ada beberapa fitur yang emang dalam tanda kutip tidak maksimal kalau kita pakai yang 2ARM ya. Di 1ARM ini mostly udah bisa ke cover semua. Nah, cuman kekurangannya adalah di advantage ini IP-nya nih IP dari klien ini nggak kelihatan nih dari server karena kan trafficnya kan via kaki FF. Nah, ini balik lagi nih ke kebutuhan servernya, apakah dia butuh melihat API klien atau tidak, seperti itu. Nah, buat nyelesain buat solving isu tadi kita bisa harus modify dulu di HTTP trafficnya pakai XFF atau X forwarded for header. Nah, ini kita harus modify di traffic sih buat solving isu yang ini. Terus lanjut kita ke yang 2ARM. Nah, kalau 2ARM ini dia servernya itu gateway-nya ada di F5. Jadi kebanyakan mungkin teman-teman udah belajar network juga ya di sebelumnya ya. Biasanya kan gateway itu mostly ke switch atau ke router kan. Dia harus lewat sana dulu buat nyebrang ke network lain. Nah, untuk case ini yang 2ARM ini untuk server, dia gateway itu di F5 itu, bukan di router atau switch. Kalau yang sebelumnya gateway server bisa di router ya atau switch. Nah, untuk 2ARM ini syaratnya itu gateway-nya ada di F5. Jadi dari gambar sini ini klien langsung ke F5, dari F5 langsung ke server seperti itu. Terus client source IP is preserved. Jadi server tahu kalau traffic yang datang itu dari klien, IP-nya klien, nggak kena snap. Kelebihannya dari topologi ini tuh allow preservation of client source IP. Jadi dia IP-nya nggak kena snap, IP-nya as is. Jadi kalau tadi saya bilang 10, 10, 10, 1, ya server tetap bacanya dari 10, 10, 10, 1 gitu. FF juga ngirimnya source-nya dari 10, 10, 10, 1. Itu. Nah, yang kedua, allow big IP LTM to protect pool member from external exploitation. Nah, ini sebenarnya sama juga sama yang 1ARM. Jadi CVS ngehit ke F5. Nanti kita bakal tahu di sini tuh konfigurasinya apa aja. Ngehitnya tuh virtual server kita namanya. Jadi klien ngehitnya virtual server dulu, nggak langsung source-nya ke server.
Jadi di virtual server ini sama ini IP-nya beda. Jadi otomatis kan klien nggak bakal tahu nih IP real servernya ada di mana. Seperti itu untuk tukang. Terus nanti kita detailnya dijelasin juga di belakang ya, biar nggak ngawang-ngawang. Terus kita mungkin lanjut dulu. Nah, kekurangannya ini dia harus review topologi lagi nih, karena topologi ini kan nyangkut dari semua traffic ya, dari network juga, network ABC yang servernya ada di gateway di FF nih, seperti itu. Terus ini mungkin sekilas gambaran perangkatnya FF itu apa aja yang appliance ya. Jadi secara umum kita tuh ada satu manajemen port buat colok manajemen lah. Terus yang dua USB port, ini hanya untuk perangkat-perangkat lama ya. Perangkat yang baru udah nggak ada sih, hampir nggak ada. Terus yang ketiga console port buat konsol in case kita nggak bisa akses via manajemen. Terus yang keempat failover port, ini jarang dipakai. Terus yang lima indikator LED, biasa lampu hijau itu aman. Terus misal kuning atau amber itu ada warning, atau merah itu ada failure, seperti itu. Terus yang 6 tuh LCD display, kita juga ada LCD-nya ya di sini. Terus yang 7 LCD control button. Jadi, nah ini untuk perangkat yang lama, jadi kita belum pakai touchscreen ya. Untuk perangkat yang baru R series itu sudah pakai touchscreen seperti itu, sama Veloz itu sudah touchscreen LCD-nya. Terus yang 8 ini switch interface-nya. Nah ini tergantung perangkat juga. Jadi speed-nya itu ngikutin jenis perangkat ya. Jadi ada yang 10, ada yang 25, ada yang 100 KSFP. Speed-nya seperti itu, gigabit, SFP, 10 gig, terus ada 40 gig KSFP. Ini LCD panel dan LED-nya mungkin seperti ini. Ini untuk Big IP series ya, yang lama. Dia yang bawah tuh ada nomor serinya F5, nomor serialnya juga, terus status, alarm, power 1, power 2. Oh ya, jadi di F5 itu dia powernya ada dua, satu perangkat, redundansi ya, PSU-nya. Jadi ini expected-nya hijau semua nih kalau pakai dua power, seperti itu. Terus nah ini interface yang baru R series, hampir sama seperti tadi. Jadi dia ada manajemen port, dia buat colok ke biasanya switch manajemen ya, buat diakses. Terus USB, ini udah di USB 3 portnya, tapi kita jarang pakai sih. Terus di sini ada serial konsol buat colok konsol. Terus yang ini buat interface datanya. Ada 100 gig, ada 40 untuk KSFP. Terus ini untuk yang 25 gig atau yang 10 gig interface-nya. Nah, ini lampu LED-nya. Jadi di tiap interface ini ada lampunya. Jadi warnanya beda-beda sesuai dengan konfigurasi yang dipakai nanti. Misal 100 gig berarti warnanya biru. Kalau yang 40 gig berarti hijau. Kalau yang kuning berarti 10 atau 25, seperti itu. Terus ini status LED-nya. Terus LCD panel, kan nggak ada tombolnya kan. Dia udah touchscreen yang terbaru. Terus ini untuk yang Veloz. Yang Veloz hampir sama aja tadi. Bedanya itu adalah ya, dia ada slot untuk blade-nya ini. Seperti nomor 3, blade slot 1 sama 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Terus yang bawah juga ada yang nomor 6, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau teman-teman cuman nanti masang cuma di blade 1, blade 2, terus yang lainnya tuh pasti kosong, seperti itu. Terus juga masih ada LCD modulnya di atas ini, 1 sama 2 touchscreen.
Seperti itu. Terus ini untuk detail bleed-nya, bleed dari Veloz. Bleed-nya seperti ini, yang satu buat ejektornya, yang dua itu buat narik blade-nya dari chassisnya, kita bilang chassis Veloz ya. Terus ini interface-nya itu mostly 40 atau 100 gig, seperti itu. Nomor 3 itu alarm, nomor 4 USB. Udah dari review visi kita seperti itu. Terus kita mungkin bisa lanjut inisialnya seperti ini ya. Mungkin kalau teman-teman nanti pegang E5 terus harus implement dari awal. Jadi kita yang harus kita lakukan yang pertama tuh configure manajemen port. Nah, ini manajemen port biasanya kan pakai IP management. Itu biasanya udah disediain sama customer, atau kalau nggak pakai IP management dummy dulu. Jadi yang penting bisa mengakses perangkatnya. Terus yang kedua license, kita aktivasi license di sini nomor 2, karena kalau tidak diaktifasi license-nya, modul-modul yang tadi kita pakai itu nggak bisa dipakai, seperti itu, nggak bisa dikonfigur juga. Terus yang 3 provision. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas di sebelumnya, dari customer kan ada beberapa yang tidak mengaktifkan semua modul ya. Jadi misalnya pengen LTM aja atau DNS aja. Nah, ini kita coba aktivasi di sini, di nomor 3 ini. Terus ini nomor 4, install device certification. Ini nomor 4, ini biasanya custom sih, tergantung customernya gitu. Mereka ada SOP lah buat install device certification. Nomor 5, configure platform. Nah, ini platformnya mau dibikin seperti apa, sesuai dengan kebutuhan. Terus nomor 6, configure network sama HA. Nah, ini ada teman-teman yang tahu HA itu apa? Jadi di FF itu HA itu high availability. Jadi by default, bukan by default sih. Jadi FF itu bisa menggunakan fitur high availability atau redundancy ketika deploy 2 perangkat. Jadi perangkatnya itu statusnya adalah aktif sama standby gitu. Jadi ketika yang aktif itu misal ada apa-apa, misal ada power failure atau tiba-tiba mati atau trafficnya tiba-tiba nggak jalan, dia bisa switch ke yang perangkat standby. Seperti itu. Nah, ini ada konfigurasinya di sini. Konfigur HA. Terus baru yang terakhir adalah configure for traffic. Nah, ini configure for traffic ini yang kita akan bahas di bab selanjutnya. Ini ini cara configure manajemen port. Seperti biasa kita bisa lewat konsol terus ubah IP manajemennya, atau kita bisa pakai LCD seperti itu. Ini untuk default manajemen IP-nya dari E5 bawaannya ini. Terus lanjut, yang kedua ini kita bisa LCD, bisa via LCD. Terserah teman-teman nanti preferensinya suka yang mana, mau yang lewat konsol atau yang tinggal tunjuk-tunjuk aja buat konfigurasinya. Nah, terus kalau sudah diubah IP-nya, nah kita bisa akses nih perangkat GUI-nya, tinggal dimasukin aja IP-nya, manajemen address-nya, atau bisa lihat lewat CLI, masuk CLI, begitu. Nah, untuk beberapa fitur, jadi dia ada yang cuman bisa dipakai di GUI aja, yaitu cuman APM atau VPN sama security manager atau WAF gitu. Jadi teman-teman nggak bisa config via CLI, mostly dari GUI yang dua ini. Nah, ini tampilan dari FFO, Big IP OS-nya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat dulu agak lama biar familiar. Jadi di kiri itu ada hostname, ada IP, terus ada tanggalnya juga, terus ada user admin, role-nya juga apa. Kita juga bisa ngedit role-nya di sini nanti.
Terus kita juga bisa bikin partisi di sini, cuman partisi ini cuma terbatas sama konfigurasi aja, bukan bukan sampai routing ataupun custom beda-beda routing seperti itu sih. Terus yang di kiri ini ada online aktif. Online aktif itu status dari perangkatnya. Disconnected. Nah, disconnected ini nanti teman-teman juga akan pelajari juga disconnected itu karena apa. Terus ada main. Terus juga kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih ini fiturnya buat apa aja, dia juga ada ada menu helpnya juga. Jadi dari FF-nya sudah dikasih penjelasan, jadi teman-teman tinggal baca aja kalau misal masih belum jelas sama fiturnya seperti itu. Terus ini tampilan setup license-nya seperti itu. Ini kan dia license non aktif. Nah, kita harus aktifin seperti itu. Nah, ini license-nya. License nanti kita dapat base registration key-nya ya. Base registration dapat, terus kita harus generate dossier di BKIP system. Ini mungkin nanti saya tunjukin caranya ya. Saya liatin. Terus yang kedua generate dossier on BKIP system. Nah, ini generate-nya dulu. Jadi generate dossier itu dia masukin detail dari perangkatnya kayak nomor seri, terus modulnya apa yang diaktifin buat di bind ke base registration key-nya. Nah, nanti kita bukan upload sih, kita aktivasi di F5 nya. Nih, nomor 3, send dossier to FF license. Nah, nomor 4 nanti generate license dan bring back to BKIP system. Nanti begitu udah divalidate sama F5, oh udah oke nih, udah bener semua, baru kita dapat license-nya buat diaktifin di perangkat. Nomor 5, finish, seperti itu. Nah, ini ada automatic sama manual. Nah, automatic itu syaratnya F5 itu harus terkoneksi ke internet gitu. Sedangkan biasanya perangkat jaringan kan jarang ya buat langsung terkoneksi ke internet karena alasan keamanan. Jadi kita mostly pakainya yang manual. Dossier, masukin. Oke, udah. Itu yang otomatis. Kalau yang manual, nah ini kita harus ke PC dulu. Terus aktivasi di web F5-nya. So, kalau udah dapet, langsung ke F5 buat diaktifin lagi di perangkat seperti itu. Ini sama. Nah, kalau udah diaktifasi, nanti kita aktivasi yang modulnya atau provision resource. Seperti ini, local traffic, LTM. Nah, ini tinggal diklik aja nominal ataupun biasanya nominal kalau kita pakai. Kalau ini AVR ini lebih ke fitur sih. Jadi FF itu ada fitur untuk visualisasi data traffic yang masuk. Jadi di virtual server apa kita pasang AVR ini, nanti kita bisa lihat tuh detailnya. Jadi trafficnya berapa dari jam berapa ke jam berapa, terus yang ke reject berapa, seperti itu. Nah, ini kalau yang enggak dibeli ya. Jadi kalau license statusnya itu, kalau license itu berarti yang sudah dibeli sama customer, terus kita aktifin. Kalau nggak ada, berarti dia unlicensed seperti itu. Limited mode. Yang ini pilihannya ada nominal, minimum, sama dedicated. Kita biasanya pilih yang nominal aja. Nah, ini juga harus di-consider sama teman-teman. Ada CPU, ada disk, memori, ini udah alokasinya udah otomatis. Ini manajemen provisioningnya. Jadi kita biasanya set ke large sih buat meminimalisir terjadinya isu atau bug. Jadi kalau bisa
nanti kalau misalnya teman-teman pegang F5, manajemennya dibikin large saja. Seperti itu. Terus ini install device certificate ya. Ini kan opsional. Caranya kita punya di admin nih, ini lokal, misal ini customer dia punya sertifikat sendiri gitu. Terus mereka pengen pasang di FF-nya. Nah, caranya dia harus verify dulu sertifikat authority-nya udah valid belum gitu. Kalau udah valid, mereka bakal ngasih sertifikatnya itu terus untuk dipasang di F5. Seperti itu. Terus ini platform configuration, ini buat set manajemen portnya, manajemen IP. Jadi ntar kita akses GUI-nya itu based on IP management di sini. Terus kita bisa set hostname. Nah, ini hostname ini dia harus pakai FQDN ya. Jadi belakangnya itu harus ada .com atau .co.id seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengakses bisa by IP atau bisa by URL kalau DNS-nya dikonfigur gitu. Terus source IP address, terus ada time zone, bisa dikonfig di sini, atau bisa via CLI gitu. Caranya pakai command mmdd m2 mon day to day to to hour atau jam, m2 menit, terus yang belakang tuh y atau tahun gitu. .ss itu secondnya. Atau bisa langsung konfigur ke NTP server. Kalau biasanya di corporate atau customer besar dia punya NTP server sendiri gitu. Jadi tinggal dikonfigur aja di NTP server. Nah, terus kita bisa ubah root sama adminnya di sini. Password confirm, terus kita bisa juga restrict, bisa SSH atau enggak, terus SSH IP allow untuk semua address atau enggak, seperti itu. Di situ dari platform kita langsung ke network dan HA atau availability configuration ya. Jadi di F5 itu hampir sama kayak Cisco, jadi interface-nya itu bisa dikonfigur dengan satu VLAN ataupun banyak VLAN itu. Jadi ini VLAN and associated self IP. Nah, self IP itu apa? Self IP itu adalah IP interface atau IP kakinya F5 seperti itu. Nah, ini karena HA optional HA configuration. Jadi kita butuh tarikan satu lagi antar perangkat nih, misal yang atas perangkat 1, yang bawah perangkat 2 buat configure HA configuration-nya seperti itu. Nah, konfigurasinya ada beberapa, ada pakai setup utility pakai konsol. Terus yang kedua configuration utility itu pakai GUI. Terus yang ketiga tuh TMS script, dia pakai SSH. Atau yang keempat tuh Enterprise Manager, ini udah produk FF yang lain lagi. Jadi kita bisa configure via lewat satu pintu lah. Enterprise Manager namanya BigIQ seperti itu. Nah, ini mungkin juga teman-teman udah belajar juga sebelumnya di Cisco, ini trunk atau link aggregation. Jadi trunkingnya interface 1, 2, 3, 4 jadi satu trunk buat jadi satu bandwidth yang gede ya. Terus benefitnya increase bandwidth without upgrading upgrade, jadi nggak perlu colok kabel lagi, nggak perlu nambah-nambah kabel lagi. Terus kalau misal trafficnya satu mati, masih bisa trafficnya masih bisa jalan lewat interface yang lain seperti itu. Terus ini bisa konfigurnya lihat TMS atau GUI, terus bisa assign di satu VLAN ataupun beda VLAN, lebih dari satu VLAN. Ini gambarannya, jadi di A, B, di interface A, B, C itu satu VLAN bisa dikonfigurasi seperti itu.
Terus misal di interface A itu di 1, 2, 3, 4 itu multiple interface VLAN A, yang B itu VLAN B di 2 interface, atau bisa multiple VLAN. Jadi satu interface ada 3 VLAN, terus yang D itu 1 VLAN, terus yang E itu 2 VLAN. Nah, di FF itu namanya VLAN tagging untuk multiple VLAN. Nah, BKP self IP ini dia IP lebih ke IP VLAN atau IP interface seperti itu. Non floating atau floating, bedanya apa? Nah, nanti kita pelajari juga. Kalau yang non floating itu IP yang di perangkat sendiri. Nah, floating itu nanti IP yang mewakili dari 2 perangkat. Jadi ini untuk khusus buat konfigurasi di HA-nya, di high availability. Terus yang ketiga, associate with VLAN create distinct broadcast domain. Udah, terus nah, ketika kita configure self IP, nanti kita bisa restrict nih port lockdown-nya. Ada beberapa metode ya. Jadi kalau all tuh semuanya bisa lewat. Kalau all null tuh nggak bisa lewat. Terus kalau all default tuh cuman default aja yang bisa dilalui sama self IP-nya. Default ini dari yang di define sama F5. Jadi yang bisa lewat tuh ya OSPF, DNS, terus FF iQuery. iQuery nanti kita belajar lebih dalam lagi di sesi selanjutnya. Terus ada TTPS, SNMP, SSH, RIP, terus network failure. Nanti kita bisa nyebutnya network HA. Terus kalau custom bisa juga modify di sini customnya yang di allow apa aja. Atau kalau custom include default. Jadi include default itu kalau default yang sini tengah tambah mungkin teman-teman mau allow custom apa, port apa seperti itu. Mungkin dari situ dulu ada pertanyaan nggak dari beberapa yang sudah saya share? Sebelum masuk ke bahasan selanjutnya. Belum ada ya, berarti saya lanjut saja. Terus untuk yang ini saya akan coba sharing mengenai processing traffic ULTM. Nah, di sini kita mulai configure trafficnya nih, konfigurasi yang ada di FF-nya. Pertama, identifying BKIP configuration object, terus configuring virtual server and pools, understanding application traffic flow, terus load balancing application traffic related. Oke, ini seperti ini. Coba saya balik lagi. Nah, dari sini flow-nya seperti ini ya. Jadi virtual server. Apa itu virtual server? Jadi virtual server itu adalah API yang dituju oleh klien gitu. Jadi default biasanya IP klien, terus tujuannya kan IP server, real server belakangnya. Nah, sedangkan FF itu kan full proxy ya, dia tempatnya ada di depannya server gitu. Ketika klien IP destination-nya ke server, otomatis nggak bakal sampai karena di depannya ada FF gitu. Jadi IP destination-nya itu harusnya IP server yang ada di F5. Makanya kita nyebutnya virtual server gitu. Oke, kita lanjut trafficnya. Nih, karena dia kan default deny ya. Ketika F5 ingin ke server belakang, kalau ketika klien ingin akses ke server, kalau nggak di define di F5, dia nggak bakal bisa lewat tuh. Nah, berarti harus bikin listen for and manage traffic. Ini virtual servernya. Jadi dia harus tahu IP traffic mana aja yang akan ngehit server belakang. So, IP address port harus tahu IP address mana port berapa. Listening port 10, 10, 1, 10.
100 sorry. Jadi tujuannya dari klien tuh ke sini, bukan ke langsung direct belakang. Tuh, normalnya associated with a pool, LTM. Jadi ada ini yang biru ini kita sebutnya pool ya. Nah, virtual servernya mungkin ini 216.34.94.17.80. Jadi yang diakses dari klien adalah IP ini. Nah, nanti ketika di konfigurasinya, di VS ini udah ada konfigurasi pool. Poolnya kemana nih? Ke 172, ke .1, .2, ke .3. Oh, berarti bakal diterusin nih belakang. Seperti itu. Nah, ini virtual server address relation-nya. Jadi dari klien ngehitnya tetap ke IPVS atau virtual server. Nah, dari F5 ke server, dia source-nya nanti pakai SNAT. Kita akan bahas SNAT ini. Inbound Server Address Relation. Nah, ini untuk DNS. Nah, kalau ini kan dia source-nya kan IP client ya. Nah, kalau udah oke, udah di SNAT, nanti dia bakal namanya load balancing. Nah, load balancing sendiri ada beberapa macam, nanti teman-teman juga bisa dapat penjelasannya juga. Nah, ini TCP. TCP mungkin teman-teman udah belajar juga di bootcamp sebelumnya ya. Nah, ini handshake-nya seperti ini. Nah, ini adalah handshake untuk virtual server performa layer 4. Jadi nanti ketika teman-teman bikin virtual server itu ada beberapa mode ya. Mungkin saya langsung aja ke yang standar aja kali. TCP layer 7 ada ya. Mungkin ini aja, mungkin ini biasa nih. Ini VS dengan TCP profile. Jadi ini adalah pengetahuan dasar yang harus teman-teman apa ya bilangnya yang ngelotok atau harus atau di luar kepala gitu buat troubleshoot mengenai traffic, karena teman-teman nanti kan pegang F5, kalau misal pegang F5 dia harus tahu trafficnya itu drop di mana, dari klien ke F5 atau dari F5 ke server seperti itu. Nah, flow-nya adalah seperti ini. Jadi ada sync ACK ya. Jadi klien ke F5 dia udah ngirim sync, terus dari F5 udah sync acknowledge, terus klien juga udah ngirim ACK ke F5. Ini udah oke nih. Terus habis itu giliran itu yang kedua, traffic yang kedua dari F5 ke full member atau ke server. Sama aja, dia sync ACK. Kalau udah oke, nah baru nih dari klien ngirim data ke server seperti itu, atau request. Nah, ini udah satu keseluruhan kalau satu traffic itu berhasil. Nah, nanti ketika teman-teman nemu isu itu, misal ini kok dari F5 ke dari klien ke F5-nya oke nih, sync ACK, tapi dari F5 ke belakangnya cuman ngirim sync doang 3 kali, nggak ada acknowledge dari server atau apa. Nah, itu teman-teman harus tahu problemnya di mana. Seperti itu. Tapi ini gambaran dari TCP handshake yang works, yang berjalan. Oke, terus kita lanjut aja. Ini sama, ini nanti ini buat layer 7 functionality. Jadi yang tadi untuk TCP doang, layer 4. Terus layer 7 kan dia ada aplikasi ya. Aplikasi itu biasanya pakai apa? HTTP GET. Ada tambahan HTTP GET. Jadi mau get apa nih dari aplikasinya? Apakah nanti responnya 200 oke atau gimana? Atau custom? Nah, ini secara gambaran kayak gini.
hampir sama sih. Terus kita lanjut. Nah, ini kita akan belajar apa itu pulse member, apa itu node. Ini. Nah, yang ini. Jadi dari atas nih komputer ini klien, terus ini misal network atau internet, terus masuk ke i5, terus diarahin ke server gitu. Yang 10.181.12.2 itu nyebutnya kita node. Jadi satu entitas server doang, satu biji IP 1 itu node, itu IP address gitu ya. Nah, kalau ada IP sama portnya, kita nyebutnya pool member. Jadi ada node, ada service port, seperti itu. Nah, ketika misal kita punya dua server nih, dot 2 sama dot 3, kita bikin satu pool namanya pool. Nah, pool related to pool member. Nah, di pool ini nanti teman-teman attach ke virtual server tadi yang sudah dikonfigure di depan. Jadi ketika klien ngehit virtual servernya nerusin ke pool sini, member-membernya sini. Nah, load balancingnya di mana? Load balancingnya nanti ada di configuration di poolnya. Nanti ada beberapa jenis lah, ada list connection, ada round robin, seperti itu. Nah, ini load balancing poolnya. Kalau static, ya dia bakalan satu-satu gitu, nggak peduli servernya itu penuh apa enggak, ya udah dilempar habis ke server server A, server B, server C, seperti itu. Nah, kalau dynamic ini bisa di custom nih, dia bisa ngebaca capacity servernya, dia udah loadnya berapa, jadi nggak bakal diarahin ke sana terus nyari yang kosong, seperti itu. Tuh, seperti itu, dia nggak tepat satu lah. Cuman kelemahannya yang ini karena dia harus baca capacity server. Dia nambahin load dari CPU dan memori, seperti itu. Nah, ini adalah status-statusnya. Jadi nanti di pool itu ada beberapa status. Kalau hijau lingkaran itu available, enable, jadi bakal dilempar terus ke sana traffic load balance-nya. Kalau disable, kita bisa disable manual, jadi dia nggak bakal ngarahin ke sini kalau statusnya ini. Atau force offline hampir sama, jadi active connection only, jadi impact on traffic active connection only, jadi dia otomatis langsung keputus nih force offline, nggak bakal ada traffic juga masuk ke server, seperti itu. Nanti ada lagi satu merah itu down, dia memang antara servernya memang mati atau monitoringnya bermasalah, seperti itu. Nah, ini seperti kayak tadi, sama nih node to AB aja, terus pool member itu node sama service port, terus keseluruhan itu pool related. Seperti itu, ini sama juga. Nah, ini yang load balancing round robin ya. Jadi round robin itu tepat satu. Jadi kalau ada 4 server, ya udah dari server server A, kalau udah selesai lanjut server B, terus lanjut server C, lanjut server D. Terus ini yang 9 berarti kemana? 9 harusnya ke yang paling kiri. Tuh, 9, 10, 11, 12, seperti itu. Dia nggak bakal ngelihat loadnya seperti apa untuk round robin. Nah, ini kita bisa pakai rasio nih, rasio 3, 2, 1, 1. Jadi sistemnya adalah
eh, rasio yang 3 dulu, yang paling banyak dulu, kita load balance dulu, habis itu rasio kedua, terus baru 1. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 1, 6. Nah, ini dipenuhi dulu nih. 3, 2, 6 kan. Ini udah komplit nih. 3, 2, 1, 1. Terus lanjut ke yang berikutnya. Yang 8 kemana? Ketiga. Nah, terus selanjutnya kemana nih? Yang ke-12. Terus ketiga dulu dong. Karena dia baru 1 kan. 3 dipenuhi dulu. Tuh. Terus yang 2. Ini 2 udah penuh nih. Ini tinggal 1. Berarti ke rasio 3. Nah, seperti itu. Stopnya. Untuk yang pakai rasio. Priority group ini mungkin nanti dijelasin besok ya sama teman saya. Tapi priority group ini secara garis besar kita bikin pool, ada 2 pool. Nah ini ada prioritinya. Jadi misal prioritinya lebih gede atau aktivitasnya lebih gede, dia bakal lari ke pool sana. Seperti itu. Ini. Nah, seperti ini. Jadi larinya ke priority yang lebih gede. Ini yang tadi udah, terus nah ini adalah cara config-nya nanti di F5. Jadi kita bikin pool dulu buat nambah servernya, kita bikin create di kanan, terus pool list, nanti pool. Nah ini namanya yang wajib diisi. Nah ini di di tampilan kan ada yang slash biru di kiri nih, yang di name. Nah ini yang wajib diisi ya. Yang lainnya opsional sih. Terus head monitor macam-macam nih buat ngecek servernya apa enggak. Ada TTPS, ada gateway ICMP, ada TTPS 443 seperti itu. Terus kita juga harus define load balancing methodnya mau apa, round robin atau less connection atau apa. Nah terus kita masukin nih server-servernya di sini, di add, terus kalau sudah di finish. Nah baru kita bikin virtual server gitu. Ini create, terus virtual biasa TTP, terus hostnya ini namanya VS. Nah di sini ada tipenya standar tuh yang biasa aja. Terus nanti ada yang performance layer 4, terus ada nanti yang forwarding. Jadi ada virtual server yang forwarding aja. Jadi cuman ngelempar-lempar aja ke belakang server, nggak usah di-inspect, nggak usah di apa. Terus ada destination-nya. Ini IPVS-nya ya, bukan IP server belakang ya. Ini IP virtual servernya yang akan dituju sama klien. Itu service-nya port, state-nya bisa kita bikin dulu nih, langsung up atau disable atau down dulu. Configuration-nya basic, terus nanti scroll, default titik pool, sama, nah ini tampilannya virtual server sama virtual address. Virtual server itu, jadi ini VS-VS-nya kalian yang udah dibikin ya. Udah dibikin, tapi kok yang bawah begitu kalian lihat virtual address kok cuma 2 aja, padahal di atas ada 4 nih. Nah virtual address sendiri itu cuma nampilin IP VS atau IP virtual server yang udah teman-teman config gitu. Dengan di atas kan teman-teman konfigurnya virtual servernya cuma ada 2 IP, benar kan, 10, 10, 400, walaupun VS-nya banyak ya. Tapi yang kedetek di sini virtual server itu cuma ada 2, .100 sama .101. Seperti itu. Terus, nah mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan. Bertanya Mas. Ya, boleh Mas. Saya mau tanya tadi Mas soal yang load balancing. Itu kalau di maksudnya konfigurasi nyata lebih sering pakai mana ya Mas? Soalnya kalau dari penjelasan kelihatannya metode dynamic lebih oke nggak sih? Karena yang round robin itu dia hanya berdasarkan urutan, atau kita config-nya harus melihat situasi seperti apa Mas?
Betul. Jadi untuk kita mau define mau load balancingnya pakai apa itu tergantung kebutuhan. Balik lagi, i5 kan fleksibel ya. Misal kebutuhan aplikasi lah. Aplikasinya ya udah simple aja, cukup load balancing aja. Sementara servernya itu eh, nggak gede lah. Maksudnya trafficnya itu nggak besar dan servernya itu masih space-nya masih banyak. Nah, ya udah kita pilihnya round robin aja. Round robin kan lebih cepet tuh. Dia kan cuman lempar-lemparnya nggak baca dari kapasitas server ya. Sama lebih cepat kan round robin. Dia oh kalau udah ke A ke B, oh lanjut ke C ke D, dia nggak perlu mikir seperti itu. Jadi balik lagi sih lebih ke kebutuhan aplikasinya seperti apa. Nah, sedangkan kalau rasio, nah rasio ini harus ngelihat dari kapasitas servernya sama trafficnya seperti apa, gedenya seberapa, servernya seperti apa. Nah, ini kita harus koordinasi sama sama orang aplikasinya, sama orang servernya. Baiknya gimana seperti itu. Kalau seperti ini kan memang secara secara load balance kan oke ya. Tapi di harus di-mention juga kalau kita pakai rasio load balancing seperti ini dia akan nambah dari CPU ataupun memori dari FF sendiri seperti itu. Harus dikonsider juga. Seperti itu sih, Mas. Oke Mas, bisa dipahami harus sesuai dengan kebutuhannya. Makasih Mas. Betul. Sama-sama, Mas. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya? Mas, mau bertanya Mas, Ya, boleh. itu kan tadi ada load balancing berdasarkan rasio ya Mas. Nah, Ya. ada rasio 3, rasio 2, dan rasio 1. Untuk pembagian rasionya ini berdasarkan dari kapasitas server ya Mas. Dalam artian ketika server yang lebih besar itu akan menerima eh, lebih tinggi gitu loh. Atau dikategorikan sebagai rasio yang lebih tinggi nilainya. Apakah seperti itu Mas? Enggak. Jadi rasio ini ya balik lagi rasio itu tergantung kebutuhan aplikasinya atau kebutuhan servernya juga. Jadi rasio 3 ini biasanya yang dipakai yang paling rendah justru. Misal ini ada 4 lah. Yang paling kiri itu dia uh, space-nya masih paling bawah lah. Atau rasio 2 moderate tengah-tengah. Nah, rasio 1 itu dia udah mentok nih, udah full nih. Cuma tinggal 10% aja sisanya. Otomatis kan kalau mau dibikin rasio yang tinggal tinggal 10% ini kan harusnya lebih dikit ya trafficnya ya dia nerimanya. Karena kalau yang paling besar dia cepat penuh nanti. Nanti bakalan overload servernya seperti itu. Jadi rasio itu dipakai ketika yang paling besar itu server capacity-nya yang paling lowong lah kita bilang seperti itu. Berarti semakin besar kapasitas, dia semakin tidak diprioritaskan begitu Mas. Ya, betul. Kalau Biasanya misalkan seperti itu. kapasitas sama berarti lebih direkomendasikan round robin ya Mas dibandingkan ratio load balancing ini. Ya, kalau sama semua better round robin sih atau list con kita bilang. Ada mode nanti list connection. Jadi list connection itu ketika ini ada 4 nih. Balik lagi yang tadi dia hampir sama kayak rasio. Yang paling kiri yang paling dikit, terus yang rasio 2 tengah-tengah lah 50%. Rasio 1 itu udah 90%. Ketika kita pakai list connection, dia bakalan ngisi ke yang paling dikit dulu nih, ke rasio 3 dulu. Dia ngisi paling dikit dulu, udah setengah kan. Nah, yang server kedua ini dia kan 50%. Nah, nanti load balancingnya cuma di dua ini aja nih. Di 3 sama 2 nih. Karena dia Liskon paling paling sedikit kan kapasitasnya ketimbang yang dua di kanan. Nah, ketika antar sama-sama 90, nah baru dia bakal round robin seperti itu. Kalau pakai Liskon.
Oh, jadi di tengah-tengah itu bisa berubah ya load balancingnya dari pertama tuh round robin, terus nanti kalau udah semuanya sama rasio itu automatically terjadi Mas di F5-nya. Itu kalau kita pakai list connection. Jadi kalau kalau misal kita pakai round robin, dia kan nggak bisa baca kapasitas server ya. Dia Ya, langsung lempar-lempar aja tuh ke server. iya. Nah, ini untuk round robin. Nah, untuk rasio juga sama. Dia aslinya by default itu nggak bisa baca kapasitas server, tapi kita bisa tahu kapasitas servernya itu dari misal dari tim aplikasi atau tim server. Nah, maka kita bikin rasio nih, rasio 3, 2, 1 buat ngelempar trafficnya. Nah, nanti ada pilihan lagi namanya list connection. List connection itu gampangannya seperti ini. Ini misal ada 4 nih. Ada 4. Yang 2 kanan, yang 2 kiri dia cuman 50% lah load servernya. Sementara yang kanan, 2 kanan itu udah 90%. Nah, ketika kita pakai list connection, nah dia kan otomatis milih yang koneksinya yang dikit kan, atau servernya yang loadnya lebih dikit kan. Nah, dia kan cuma ada di 2 nih, di 2 kiri. Ya, dia otomatis ngirimnya ke 2 kiri dulu nih. 2 kiri dulu sampai dia sama kayak yang kanan 90% seperti itu. Nah, ketika 90% semua, kan dia juga nggak tahu nih. Karena kan kita milihnya list connection kan. Yang mana yang list, yang paling dikit kan semuanya sama. Nah, itu baru dia pakai round robin. Kalau pakai list connection seperti itu. Oke, paham. Ya, Itu segitu kalau aja sih dari Mas. ya, itu kalau dari sisi server loadnya ya. Nanti Iya, iya. Iya. yang tadi saya bilang itu kan list connection. Nah, nanti ada dari sisi ngelihatnya dari sisi connection, misal dari active connection atau current connection seperti itu sih. Jadi misal ya analoginya sama kayak server loadnya. Misal 50% ini connectionnya aktif di sini, terus yang di kanan itu udah 90% connection aktif. Nah, klik lagi. Ketika ada koneksi baru, dia bakal ngelemparnya ke server yang 1, 2 ini. Diskon karena dia lebih dikit daripada yang 2 kanan seperti itu. Oke, terus dari Mas sendiri dari pengalaman lebih banyak menggunakan load balancing yang mana Mas? Lebih banyak biasanya round robin sih. Kalau Karena lebih cepat. ya karena lebih cepat, terus juga aplikasinya juga nggak banyak koneksi. Nah, ketika nanti teman-teman mungkin belajar lagi ya dari sisi topologi. Mungkin nanti ada yang namanya DMZ, terus ada yang namanya server farm. Nah, server farm itu nanti dia hanya melayani traffic dari dalam aja, dari lokal lah, misal dari satu satu gedung. Nah, itu ke server farm. Atau yang DMZ itu dia kan internet facing tuh. Nah, di DMZ itu biasanya trafficnya banyak karena kan yang akses dari internet kan. Nah, itu biasanya load balancingnya custom tuh, bukan round robin. Jadi bisa bisa rasio, bisa diskon, tergantung dari aplikasinya sendiri sih. Nanti teman-teman kalau pegang F5 ataupun pegang network yang lain juga, nanti teman-teman juga bakal belajar itu sih, DMZ, server farm, zone seperti itu. Balik lagi sih, kita konfigurasi itu sesuai sama kebutuhan aplikasi. Oke, Oke, terima kasih Mas. oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Izin bertanya, Mas. Ya, boleh Mas. Tadi saya agak kurang paham yang di one arm deployment tadi, Mas. Oh, one arm ya. Oke. Iya, itu kan tadi kan si posisi F5-nya kan berarti kan bukan sebagai default gateway, Mas ya. Betul, yang di one arm. Nah, itu berarti kan bisa jadi kemungkinan dia dari server atau kirim ke eksternal ke klien itu kan nggak lewat F5, Mas, atau kebalikannya juga.
Nah itu gimana caranya dia tuh biar bisa apa ya kayak mastiin dia tuh biar bisa lewat F5 tadi. Belum tuh. Oh, oke oke. Coba sebentar, saya buka dulu. Hmm, Ini ya. Iya mas, one arm. Nah, ini one up. Jadi pengen tahu kalau misal pengen lewat F5 kayak gimana, kalau enggak gimana gitu ya. Iya mas, benar mas. Nah, jadi kan di F5 itu kan dia default Tina ya. Tadi kita udah sharing. Jadi kalau tidak di define di F5, berarti dia nggak bakal masuk ke F5 gitu. Nah, padahal misal klien pengennya ke full member belakang nih, tapi mau nggak mau, misal pengen lewat F5 lah. Nah, kita harus configure di sini ya, di FF-nya, yang tadi virtual server. Jadi kalau misalnya nggak ada F5 nih, klien IP destination-nya kemana? Ke IP server kan? Dia langsung direct kan? Kan lewat router kan? Langsung router, misal beda network, dia lempar ke server kan? Ini kalau nggak ada F5. Nah, tiba-tiba harus lewat F5 nih. Kalau klien ngehit IP server, otomatis nggak bisa dong. Karena kan depannya ada F5 tuh. Nah, di FF-nya sendiri nanti kita configure seperti yang kita bilang tadi virtual server. Jadi nanti klien ngehitnya bukan IP server, tapi IP virtual server yang ada di F5. Seperti itu. Dia otomatis akan lewat F5 dulu, baru ke server. Nah, kalau misal ada aplikasi yang eh, nggak pengen lewat F5 nih, tapi harus lewat sini, harus diakses gitu. Nanti di F5 kita bisa bikin rule yang tadi saya bilang itu kita bisa bikin VS forwarding. Jadi forwarding aja, misal kita configure di F5 source-nya klien dari sini nih. Source klien terus destination-nya ke IP yang nggak pengen lewat F5, nggak pengen di-inspect lah bilangnya. Ya udah, otomatis klien ngehit F5, dia udah masuk role yang tadi dong VS forwarding. Oh, udah cocok nih IP IP kliennya. Terus destination-nya juga udah cocok nih IP server. Ya udah tinggal dilempar aja ke belakang gitu sih. Nggak perlu lewat F5 seperti itu sih. Hmm, Oke oke mas, terima kasih mas. Oke. Terus ada lagi mungkin yang mau tanya? Oke, mungkin coba saya exit dulu. Mungkin lanjut aja kali ya. Lanjut dulu ke monitoring konsep. Monitoring. Oh, monitoring besok ya. Coba ntar saya stop dulu. Hmm, Oke, sampai saat ini udah ada pertanyaan lagi apa belum? Mungkin saya coba cek buat trial. Coba saya nyalain lab dulu ya. Hmm, hmm. Mungkin sambil nunggu teman-teman udah ada yang punya VMware workstation atau belum, mungkin sambil di-download aja kali. Sambil cari-cari.
Izin Mas, saya tanya dikit soal instalasi F5-nya boleh Mas? Boleh. Saya sebetulnya di beberapa hari kebelakang kemarin saat libur sempat cari tahu buat instalasinya. Terus juga F5 ini kan tadi kayak yang dijelaskan banyak modulnya, terus menyesuaikan dengan kekuatan laptopnya juga. Itu Ya, kita perlunya modul yang mana Mas? Maksudnya sampai selesai di akhir minggu ini kan ada lab juga. Saya baca kalau pakai LTM aja cukup atau perlu dengan modul yang lain Mas? LTM aja cukup sih Oke. untuk load balance aja. Coba. Skip aja dulu sambil install VMware. Kasih Mas. Oke. Ini mungkin saya coba share ya. Share dulu. Ya, udah kelihatan belum ya? Kelihatan Mas. Ya, oke. Nah, ini jadi tampilan labnya ya. Jadi saya langsung pakai VM. Di sini saya akses juga coba networknya. IP ini 10. Oke. Oke. Coba 10. Oh, ini share-nya ini. Share screen. Nah, ini mungkin tampilannya kayak gini. Yang VMware Workstation. Jadi ntar teman-teman paling dicoba setup dulu ya, mandiri dulu. Nanti kalau ada kendala kita bisa coba bareng-bareng habis break kali ya. Mungkin ini teman-teman bisa download dulu terus explore dulu terus nanti yang dibutuhin jadi oh ya ini tuh ada Big IP Lab. Big IP Lab itu untuk FF-nya sendiri buat nah ini buat image FF-nya. Terus saya coba cari yang OVA-nya ada apa enggak. Terus yang ini, yang lem ini buat servernya seperti itu. Jadi nanti mungkin di sesi kedua kali ya kita bisa baru mulai build-buildnya juga. Terus udah itu dulu. Terus paling saya coba share. Nanti jadinya seperti ini. Oh, sorry. Balik lagi dulu. Konfigurasinya seperti ini. Coba ke virtual. Nah, ini mungkin image-nya ada. Coba ntar saya carikan ya. Image di sini OVA. File OVA. Bisa diakses nggak ya teman-teman? Kalau nggak login. Tapi ini harus trial sih. Coba saya cari dulu di lokal ya. Mungkin ada OVA. Yang sebelumnya pakai itu ya. Sebelumnya pakai tracer ya. Yang Cisco. Iya Mas, pakai tracer. Oke.
Oh, coba saya download dulu ketika VA. Ntar kebetulan saya nggak ada nih di lokal OVA-nya, harus cari dulu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Nanti teman-teman coba itu dulu ya, download yang VMware dulu, workstation dulu. Terus ini saya coba share di download chat ya, bisa di download di situ. 4 GB sih untuk FF-nya. Ada yang bisa download nggak? Oke, download di situ paling. Oke, bentar saya share. Hmm,
Ayo share. Mungkin gitu dulu ya untuk sesi kali ini. Sesi selanjutnya mungkin paling nanti habis makan siang. Jadi teman-teman bisa explore sendiri cara install FF-nya di VM kayak gimana, install VM seperti apa, seperti itu. Konfigurasinya coba saya share dulu. Nah, ini udah kelihatan ya. Mungkin coba disamain aja kali ya, saya kayak punya saya. Kayak gini untuk di virtual network editornya. Mungkin bisa di capture aja dulu buat bahan referensi. Terus kalau udah nih saya ke F5-nya. Ntar kalau udah bisa masuk ke F5, koleksinya seperti ini. Ini film, sorry, ini server Peters ya. Nah, ini untuk konfigurasi self IP. Jadi kalau di FF tuh dalam tanda kutip kakinya ada dua. Jadi yang self IP internal itu dia yang mengarah ke server gitu. Nah, self IP eksternal dia itu yang mengarah ke VM-nya atau keluar. Seperti itu untuk paling itu dulu. Nanti kita coba di sesi 2 coba sekalian install servernya sekalian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Di FF seperti itu aja sih konfignya. Oke, kalau nggak ada, saya balikin ke Mas Adia ya. Halo Mas Adia. Oh, mungkin AFK ya. Jadi mungkin ini saya ambil dulu. Ntar kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan, di chat aja nggak apa-apa. Halo, materi materi gitulah. Nggak ini rupanya nggak serumit itu nggak sih? Halo Mas Islah, masih belum ke mute.